Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahyu Utama, izinkan saya, Andika Handayani, menyampaikan tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dengan judul Strategic Framing Komunikasi Pemerintah Membangun Kedekatan Simbolik dengan Generasi Muda, studi kasus program Istana untuk Anak Sekolah melalui perspektif value order dan berkalahan. Transformasi komunikasi politik di era digital telah mengubah cara negara membangun hubungan dengan publik, terutama generasi muda. Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan pola komunikasi birokratis yang bersifat formal dan satu arah, tetapi mulai menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif, simbolik, dan berbasis keterlibatan publik. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang menciptakan ruang komunikasi semakin kompetitif serta terbuka bagi para aktor komunikasi politik. Sebagai upaya adaptasi, pemerintah dituntut mampu membangun komunikasi publik yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menciptakan engagement, trust, dan legitimasi sosial di tengah masyarakat yang semakin kritis. Dan tentu saja, ke depannya tujuan utama adalah berfokus pada behavior change dan public will. Berikutnya, komunikasi publik pemerintah saat ini berkembang menjadi instrumen strategis dalam pembentukan citra, legitimasi, dan relasi simbolik antara negara dan masyarakat. Werder menjelaskan bahwa komunikasi sektor publik harus dipahami sebagai komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi dan membangun hubungan dengan stakeholder publik. Perubahan strategi menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah tidak lagi sekedar menyampaikan kebijakan, tetapi juga mengelola makna politik di ruang publik digital. Kembali menurut Werder, perkembangan lingkungan teknologi informasi telah mengubah ruang publik dari model representatif menjadi lebih partisipatif, sehingga komunikasi publik kini berlangsung dalam sebuah communication sphere yang ditandai oleh interaksi dinamis antar aktor sosial. Dalam situasi tersebut, masyarakat tidak lagi menjadi penerima informasi pasif, tetapi turut mengambil informasi dari berbagai sumber sekaligus menjadi produsen informasi bagi publik lainnya. Dalam skenario multiple voices, kondisi ini mendorong organisasi sektor publik untuk mengembangkan communicative intelligence dalam pengelolaan komunikasi dan reputasi institusional karena opini publik terbentuk melalui proses evaluasi masyarakat terhadap komunikasi organisasi, pencapaian institusi, dan ekspektasi publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi publik pemerintah saat ini semakin menempatkan partisipatif dan keterlibatan publik sebagai elemen penting dalam membangun hubungan antara negara dan warga negara. Salah satu program yang merepresentasikan transformasi komunikasi publik pemerintah yaitu program Istana untuk Anak Sekolah. Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan mendaulat Kementerian Sekretariat Negara sebagai konseptor sekaligus eksekutor, menghadirkan siswa sekolah tingkat SMP dan SMA untuk memahami secara langsung peran dan tugas Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, seperti memimpin jalannya pemerintahan, perumusan kebijakan penting negara, serta memimpin sidang kabinet bersama para menteri. Selain itu, para siswa berkesempatan berkunjung dan berinteraksi langsung dengan lingkungan Istana Negara, Istana Merdeka, dan kantor Presiden sebagai ruang simbolik kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun citra negara yang lebih edukatif, inklusif, dan dekat dengan generasi muda. Evolusi paradigma dari birokrasi kaku menuju keterlibatan partisipatif, secara histori, Istana Negara, Istana Merdeka, dan kantor Presiden saat ini disebut juga dengan ruang sidang kabinet paripurna, identik dengan ruang elit politik, pusat kekuasaan, dan simbol formal negara yang memiliki jarak dengan masyarakat umum. Melalui program ini, Kementerian Sekretariat Negara mencoba mengubah representasinya menjadi ruang publik yang lebih terbuka dan ramah bagi anak muda. Selaras dengan Halan yang menjelaskan bahwa framing merupakan proses memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk interpretasi publik terhadap suatu isu atau institusi politik. Melalui pendekatan partisipasi aktif, siswa diberi kesempatan berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan pusat kekuasaan negara guna menciptakan legitimasi sosial serta kepercayaan publik. Upaya digital pemerintah dalam mengelola makna politik dan memperkuat identitas kebangsaan di era informasi dengan memanfaatkan narasi visual dan emosional, pemerintah berusaha mendorong perubahan perilaku serta masyarakat terhadap institusi negara. Berikut adalah program ini dapat dianalisis melalui konsep framing of situation yang dikemukakan Hallahan, yaitu bagaimana sebuah situasi atau adegan sengaja dikonstruksikan untuk membentuk persepsi tertentu di benak publik. Dalam program ini, pemaparan dan diskusi mengenai sistem pemerintah yang disebut dengan sesi Future Ready, aktivitas kunjungan siswa ke istana, interaksi dengan simbol kenegaraan, serta visualisasi suasana yang hangat dan edukatif berfungsi sebagai strips of political reality yang dirancang untuk merepresentasikan negara sebagai institusi yang dekat dengan generasi muda. Pada tangkapan layar ini, interaksi langsung Presiden Prabowo dengan para pelajar tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi sebagai situasi simbolik yang dikonstruksi untuk merepresentasikan negara sebagai sosok yang dekat, ramah, terbuka terhadap generasi muda. Pemilihan adegan berjabat tangan, ekspresi antusias siswa, serta suasana informal membangun citra emosional mengenai hubungan harmonis antara pemimpin, negara, dan publik muda. Situasi tersebut menjadi potongan realitas politik yang mudah diingat publik karena menghadirkan visual kedekatan dibandingkan simbol kekuasaan formal yang kaku.
Dengan demikian, framing situasi dalam gambar ini bekerja untuk menggeser persepsi istana dari ruang elit politik menjadi ruang partisipatif dan edukatif bagi generasi muda. Selain itu, pemerintah juga melakukan framing of attributes melalui penggunaan bahasa, narasi, dan visual yang menonjolkan atribut negara sebagai ramah anak, inklusif dan terbuka terhadap partisipasi publik. Strategi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya bekerja pada level penyampaian informasi, tetapi pada level pembentukan makna simbolik melalui pemilihan situasi, atribut, dan representasi visual tertentu. Bagaimana dalam video ini bisa kita lihat ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, 200 anak 50 kami. Ini adalah salah satu anak untuk mengenal lambang negara. Salah satunya adalah istana ini, kita bangga sekali bisa ke sini dan anak-anak bisa lebih dekat tadi sampai ke meja Bapak Presiden untuk melaksanakan tugas. Itu adalah suatu kebanggaan bagi anak-anak. Merasa gembira gitu bisa sini. Kenapa? Karena jarang banget loh ada orang yang bisa sini. Dan kita sangat beruntung. Saya sangat bersyukur dan sangat bahagia untuk bisa dapat kesini dari saya. Nah, ini pertama kali first time aku ke Istana Negara seperti ini. Kami sangat mengapresiasi atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo dan banyak banget informasi dan juga pengetahuan yang kita dapatkan hari ini dari sejarah maupun hal-hal baru tentang Istana Negara. Kita di sini belajar juga. Baik. Untuk selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu. Biar aja mereka lihat aku masuk dengan kehormatan habis sekali. Makasih banyak Bapak. Ini di mana? Kalian di mana sekarang? Iya Bapak, di sekretariat. Mau keliling istana Bapak. Oke, silakan. Silakan, tapi nanti sebelum jam 12.30 ya. Habis itu aku mulai sidang rapat 12.30. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Dalam reels Instagram Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo dan Istana Negara dibingkai bukan sebagai simbol kekuasaan yang formal dan berjarak, tetapi sebagai representasi negara yang hangat, terbuka, dan dekat dengan generasi muda. Pemilihan visual interaksi langsung dengan pelajar, ekspresi emosional siswa, serta narasi seperti komunikasi Presiden dengan para siswa melalui handphone Sekretaris Kabinet dengan kalimat yang baru saja kita simak, ini membuat momen hangat dan dekat, memperkuat atribut pemerintah sebagai inklusif dan edukatif. Framing atribut juga terlihat pada penonjolan karakter Presiden sebagai sosok yang peduli terhadap pendidikan dan generasi penerus bangsa. Melalui kombinasi visual dan bahasa tersebut, Reels ini bekerja membangun asosiasi positif antara negara, kepemimpinan politik, dan generasi muda di ruang publik digital. Pendekatan framing dalam program ini juga dapat dianalisis melalui konsep framing of issues dan framing of stories yang dijelaskan oleh Halhan. Framing of issues menekankan bagaimana aktor politik mendefinisikan sebuah persoalan sosial melalui proses claims making, yaitu menentukan masalah, solusi, dan ajakan tindakan kepada publik. Dalam konteks program Istana untuk Anak Sekolah, pemerintah membingkai isu kedekatan negara dengan generasi muda sebagai kebutuhan penting dalam membangun partisipasi publik dan identitas kebangsaan di era digital. Program ini diposisikan bukan sekedar kegiatan kunjungan edukatif, tetapi sebagai solusi komunikasi publik untuk mengurangi jarak simbolik antara negara dan masyarakat muda. Di sini, sementara untuk framing of stories terlihat melalui penggunaan narasi, dokumentasi visual, dan publikasi media sosial pemerintah yang membangun citra mengenai negara sebagai ruang yang humanis, terbuka, dan dekat dengan rakyat. Hal-hal juga menjelaskan bahwa framing cerita bekerja melalui penggunaan metafora, simbol, slogan, dan visual yang membantu publik memahami realitas politik dalam bentuk narasi yang mudah diterima. Oleh karena itu, publikasi program melalui media sosial pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tapi juga sebagai instrumen strategic framing dalam membangun citra negara di ruang publik digital. Lebih lanjut, analisis framing dalam studi ini juga dapat dilakukan pada tingkat-tingkat komunikasi politik, yaitu framing by sources, framing by intermediaries, dan framing by audience. Di sini pada level sources, pemerintah bertindak sebagai frame builders yang secara strategis memilih aspek tertentu dari program yang ditonjolkan kepada publik. Program Istana untuk Anak Sekolah memberikan strategi narasi bahwa kedekatan negara dengan generasi muda membuka gerbang istana kepresidenan yang dikunjungi langsung oleh pelajar untuk menonjolkan pesan bahwa pemimpin hadir mendengar aspirasi langsung. Ini seperti yang kita lihat pada gambar atau video sebelumnya, yaitu ketika Presiden berdialog dengan forum OSIS di Jawa Barat, OSIS Jawa Barat. Kemudian, suasana edukatif dan pengalaman langsung atau partisipatif. Memulai kegiatan dengan pembekalan materi di Aula Hugeng, seperti gambar berikut. Materinya mengenai kabinet, kemudian ada diskusi di sana, lalu mengajak siswa melihat langsung meja kerja Presiden dan ruang sidang kabinet tempat keputusan besar negara diambil. Pesan yang ditonjolkan menanamkan nilai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta memotivasi anak sekolah agar berani bermimpi besar untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian yang untuk gambar ketiga, keterbukaan institusi negara atau transparansi. Pada gambar ini memperlihatkan proses di balik layar atau behind the scene.
kerja pemerintahan sehari-hari kepada para siswa. Pesan yang ditonjolkan yaitu menghapus kesan birokrasi yang tertutup dan menonjolkan komitmen pemerintah dalam keterbukaan informasi serta edukasi publik yang partisipatif. Jadi di sini anak-anak siswa diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana sih bekerja duduk di meja untuk perumusan kebijakan pemerintah. Berikutnya pada level intermediaris, media massa dan media digital memperluas serta mereproduksi framing tersebut melalui pemberitaan, unggahan media sosial dan distribusi visual program kepada publik luas melalui elemen. Yang pertama, amplifikasi melalui narasi berita media massa. Pemilihan sudut pandang media arus utama seperti portal berita daring atau cetak mengambil materi dari pihak istana atau frame builders dan mereproduksinya menjadi produk jurnalistik yang memiliki daya jangkau yang luas. Di sini ada dua kategori di mana pemilihan sudut pandang atau angle, media seringkali memilih judul-judul yang menyentuh emosi publik seperti momen haru siswa OSIS masuk ruang kerja presiden atau istana kini terbuka untuk anak sekolah. Kemudian yang kedua, yaitu agenda setting, di mana dengan menempatkan berita ini di halaman utama atau pada jam tayang utama atau prime time, media massa mengumpulkan pesan bahwa pemerintah saat ini sangat peduli dengan pendidikan politik dan generasi muda. Kemudian yang kedua adalah viralitas dan partisipasi publik media digital. Di ranah media sosial, baik itu Instagram, TikTok, Thread, X, atau YouTube, pembingkaian ini mengalami reproduksi yang jauh lebih dinamis dan interaktif. Di mana potongan konten pendek atau short form video pada akun-akun media digital dan infotainment memotong video kunjungan tersebut menjadi klip pendek berdurasi 15-30 detik, seringkali ditambah dengan caption yang menginspirasi. Kemudian, yang kedua, konten buatan pengguna atau user-generated content. Para siswa yang diundang untuk menjadi intermediari sekunder. Mereka mengunggah pengalaman pribadi mereka, baik vlog atau foto, ke media sosial masing-masing yang kemudian memicu komentar positif, likes, dan shares dari netizen lainnya atau followers mereka. Kemudian yang ketiga adalah distribusi visual yang kuat. Visual memiliki kekuatan yang lebih besar daripada teks dalam menyampaikan emosi dan transparansi. Sebagaimana gambar di atas, bahwa di sini menggambarkan simbol kedekatan, foto-foto yang memperlihatkan siswa-siswa duduk di kursi rapat kabinet atau bersalaman dengan pejabat negara seperti video sebelumnya. Ini direproduksi secara masif. Kemudian, untuk estetika modernnya, media digital mengemas foto-foto berresolusi tinggi dengan estetika visual yang disukai anak muda, sehingga kesan istana yang kaku dan menakutkan berhasil digantikan dengan citra keren dan edukatif. Melalui proses di tingkat intermediaris ini, pembingkaian yang awalnya dirancang oleh pemerintah berhasil menjadi percakapan publik secara nasional, memperkuat citra positif institusi negara di mata masyarakat kita. Sementara di level audiences, di sini bisa kita lihat juga pada gambar bahwa generasi muda sebagai halayak aktif tidak hanya menerima pesan pemerintah secara pasif, tapi juga memproses, menafsirkan, dan mereproduksi makna program melalui pengalaman dan referensi sosial mereka sendiri. Dalam program Istana untuk Anak Sekolah, dinamika audiens ini terbagi ke dalam 3 bentuk pemaknaan dan respons aktif, di mana yang pertama adalah penerimaan dan validasi pengalaman atau negotiated to dominance reading. Sebagian besar audiens menerima pembingkaian pemerintah karena program ini memberikan pengalaman langsung yang nyata, bukan sekedar janji. Validasi visual ketika melihat teman sebaya mereka mengunggah foto di dalam ruang sidang kabinet, audiens muda merasa program ini nyata dan inklusif. Yang kedua, sentimen kebanggaan. Muncul rasa bangga nasionalisme yang dipicu oleh pengalaman emosional ketika berada di pusat kekuasaan yang kemudian diekspresikan lewat komentar-komentar positif di media sosial. Yang ketiga adalah reproduksi makna melalui budaya digital atau remix culture. Generasi muda mereproduksi makna program ini dengan cara menerjemahkannya ke dalam bahasa cyber mereka sendiri, di mana konten POV atau point of view dan vlog, siswa yang datang membuat konten dengan format POV ini masuk ke meja kerja presiden di TikTok atau Instagram Reels. Kemudian estetika dan humor, mereka menggunakan musik dan latar belakang yang sedang tren, menambahkan filter, atau membuat memable konten yang relevan dengan kehidupan sekolah mereka. Hal ini membuat narasi istana yang awalnya formal berubah menjadi konten pop yang santai. Yang terakhir adalah pemaknaan kritis dan perbandingan atau counter-framing oppositional reading. Sebagai hal yang aktif, sebagian anak muda dan netizen juga melakukan filter kritis berdasarkan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Pertanyaan inklusif, di mana muncul diskusi kritis seperti apakah anak-anak di daerah pelosok atau sekolah kurang mampu juga punya kesempatan yang sama ya untuk diundang mengikuti program istana untuk anak sekolah ini. Yang kedua, kontras realitas, audiens membandingkan kemegahan fasilitas istana dengan kondisi sekolah rusak atau fasilitas pendidikan yang belum merata di daerah mereka. Halahan menjelaskan bahwa proses 3 tingkat komunikasi politik ini berkaitan dengan framing, yaitu bagaimana pesan komunikasi mengaktifkan memori dan kerangka pengetahuan tertentu dalam benak audiens sehingga mempengaruhi cara mereka memahami realitas politik. Dalam konteks program Istana untuk Anak Sekolah ini, visualisasi kedekatan siswa dengan simbol negara berpotensi membentuk asosiasi positif mengenai pemerintah dan institusi negara di benak generasi muda. Sebagai kesimpulannya, program Istana untuk Anak Sekolah bukan sekedar kunjungan wisata biasa, melainkan sebuah strategi komunikasi publik yang masif dan terstruktur. Melalui pendekatan strategic framing, pemerintah berhasil mengubah istana negara yang kaku, formal, dan berjarak menjadi ruang yang inklusif, ramah, dan adaptif bagi generasi muda.
Demikian penyampaian tugas dari saya, Pak Wahyu. Terima kasih. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.